Shalom, ada sukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita masih dalam seri khotbah dengan tema zaman Nuh dan zaman sekarang. Pada bagian kelima dengan subtema zaman penipuan rohani yang sangat dahsyat. Zaman penipuan rohani yang sangat dahsyat. Banyak kesamaan dalam kehidupan di zaman Nuh dengan kehidupan di zaman sekarang ini. Ketika para murid bertanya kepada Yesus tentang tanda akhir zaman, Yesus memberitahu kepada mereka beberapa tanda, dan ia memulai dengan memberikan peringatan ini kepada para muridnya. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 4 dan 5. Dan Matius pasal 24 ayat 24 dan 25. Saya akan bacakan untuk saudara. Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Kemudian Matius 24 ayat 24 dan 25. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus menjawab pertanyaan para murid dengan jelas dan sangat sederhana, bahwa zaman ini akan berakhir dengan penipuan dan kesombongan rohani yang luar biasa. Zaman Nuh dipenuhi dengan kejahatan, kemunafikan, dan penipuan rohani. Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya dengan kedatangan anak manusia. Mari sekarang tanyakan kepada diri kita, apakah zaman ini bisa kita samakan dengan zaman Nuh? Jawabannya ya, ada kesamaan, di mana penipuan rohani terjadi begitu dahsyat. Perhatikan dua hal berikut ini. Pertama, adanya kebangunan rohani yang palsu. Adanya kebangunan rohani yang palsu. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 26 dikatakan, lahirlah anak Set yang dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Enos mencapai umur 905 tahun. Lalu ia mati, dan Nuh berumur 90 tahun ketika Enos mati. Mengapa ini jadi penting untuk kita ketahui? Karena ini menunjukkan bahwa orang-orang memanggil nama Tuhan paling tidak 90 tahun sampai masa hidup Nuh, dan mungkin juga lebih dari itu. Tetapi meskipun orang memanggil nama Tuhan, fakta membuktikan zaman Nuh dipenuhi dengan penipuan rohani yang luar biasa. Sekalipun khotbah yang penuh kuasa dari Henoh dan Nuh begitu kuat, tetap saja dunia tidak percaya kepada para pemberita kebenaran ini. Dan ketika air bah datang, hanya ada 8 orang yang diselamatkan. Fakta ini memberi kita kesimpulan yang tidak dapat dielakkan, bahwa manusia pada waktu itu sok rohani atau menunjukkan kerohanian yang palsu. Bahkan walaupun mereka terus mendengar berita kebenaran dan mereka juga telah memanggil nama Tuhan, mereka masih menipu dan tidak siap untuk menghadapi penghakiman kepada mereka, yaitu air bah. Pelajaran penting bagi kita dari poin yang pertama ini, bahwa mereka tidak siap. Sekalipun ada aktivitas keagamaan yang luar biasa,
Namun itu bukan kebangunan rohani yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya harus mengatakan dengan tegas bahwa di zaman sekarang ini juga banyak ibadah tanda kutip kebangunan rohani, baik yang langsung ataupun melalui media TV dan internet, khususnya ibadah pelayanan kesembuhan ilahi, adalah kebangunan rohani yang begitu penipuan menurut saya. Coba perhatikan ketika hamba Tuhan tanda kutip dalam acara ibadah melalui media TV atau internet yang merupakan hasil rekaman dari beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, tetapi hamba Tuhan ini berkata, saya dapat melihat saat ini juga ada di antara saudara yang sedang menyaksikan acara ini sedang sakit di bagian kepala lah, di bagian perut lah, dan sebagainya. Dan hamba Tuhan ini melanjutkan, taruh tangan saudara di bagian yang sakit, saya akan berdoa. Bayangkan saudara, ini rekaman dari beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, tapi dia berkata, hari ini saya melihat. Memang dia ini hamba Tuhan atau peramal yang tahu beberapa hari lagi ada yang sakit kepala atau sakit perut lah atau sakit apalah yang sedang menonton acaranya. Celaka, ini salah satu contoh penipuan rohani yang sangat dahsyat. Para hamba Tuhan tanda kutip yang menyatakan bahwa kita sekarang berada di tengah kebangunan rohani yang terbesar di sepanjang sejarah manusia. Walaupun lebih tepat, kesesatan besar. Karena kebangunan rohani palsu banyak menerapkan taktik manipulasi sosial psikologi. Tidak seorang pun kebal terhadap kekuatan sugesti massa. Itu dapat membuat hitam tampak menjadi putih atau mengaburkan realita. Agama-agama kafir dan bidat-bidat Kristen telah lama menyulap mempengaruhi pikiran untuk mempromosikan praktek-praktek mereka. Dan para pemimpin kebangunan rohani palsu saat ini sedang mengikuti langkah-langkah mereka. Zaman kita ini adalah zaman penipuan rohani yang luar biasa. Yesus berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Hal yang kedua, banyak orang memiliki pengharapan yang palsu. Banyak orang memiliki pengharapan yang palsu, pengharapan keselamatan yang palsu. Saya tidak dapat mengambil kesimpulan lain ketika membaca Kejadian pasal 4 sampai pasal 6. Peringatan yang paling keras yaitu jangan menipu. Dan pertanyaan yang paling keras yaitu, apakah Anda siap menyambut kedatangan Tuhan? Ingat, seperti pada zaman Nuh, orang-orang yang menolak untuk percaya binasa untuk selama-lamanya. Mari kita baca 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Orang-orang pada zaman Nuh telah memanggil nama Tuhan, tetapi hampir semua dari mereka masih terhilang. Situasi mereka dengan sempurna dijelaskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, 2, dan 5. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Saudara, zaman Nuh adalah waktu di mana ketika banyak orang memiliki pengharapan keselamatan yang palsu. Dan itu menunjukkan hal yang sangat jelas di mana ada kesamaan dengan zaman kita sekarang ini. Banyak orang berkata mereka telah diselamatkan. Mari kita baca Yesaya 1 ayat 9. Yesaya 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika saja separuh dari setiap anggota gereja diselamatkan, itu merupakan kebangunan rohani yang agung. Tapi pada kenyataannya, saya berpikir, jangankan kita berbicara tentang anggota gereja, jika saja separuh dari pengkhotbah di dunia bertobat, kita akan melihat terjadi kebangunan rohani yang mulia. Saudara, banyak gembala atau pendeta setelah ia khotbah di mimbar, ia tidak yakin berapa persen dari anggota gerejanya yang akan masuk surga. Seorang pendeta dengan sedihnya berkata, kemungkinan 75% dari orang-orang yang dia baptis belum sungguh-sungguh diselamatkan. Pendeta lain berkata, 75% dari orang-orang yang aktif di gerejanya mungkin masih terhilang. Bahkan hanya 1 dari 10 anggotanya yang dapat menjelaskan pengalaman tentang kelahiran barunya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda benar-benar sudah diselamatkan? Atau Anda tenggelam dalam pengharapan keselamatan yang palsu, sama seperti kebanyakan orang pada zaman Nuh, yang akhirnya ditenggelamkan ke dalam air bah dan pergi ke neraka. Mereka memiliki pengharapan yang palsu. Banyak di antara mereka yang yakin dan berpikir bahwa mereka telah diselamatkan, sebab mereka telah berdoa dan memanggil nama Tuhan. Tapi kenyataannya mereka semuanya mati di dalam air bah. Hanya 8 orang saja yang diselamatkan. Ingat saudara, sekedar doa dan memanggil nama Tuhan tidak pernah menyelamatkan seseorang. Orang Farisi itu berdoa, tapi Yesus katakan mereka itu masih terhilang. Apakah Anda berpikir bahwa Anda benar-benar diselamatkan karena Anda percaya kepada Allah secara pengetahuan? Iblis pun percaya Yesus secara pengetahuan, tetapi ia tidak diselamatkan. Jadi saudaraku, sekali lagi ingat, hanya percaya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Yesus tidak akan menyelamatkan Anda. Hanya sekedar berdoa dan memanggil nama Tuhan tidak akan menyelamatkan Anda. Hanya sekedar maju ke altar, angkat tangan, dibaptis, tidak akan menyelamatkan Anda. Hanya sekedar pergi ke gereja, tidak akan menyelamatkan Anda. Hanya sekedar mengaku dosa saja, tidak akan menyelamatkan Anda. Kita memiliki alasan untuk percaya bahwa orang-orang di zaman Nuh melakukan hal-hal semua ini. Tapi mereka semua mati ditenggelamkan ke dalam air bah dan pergi ke neraka. Jadi kesimpulannya saudara, waspadalah. Jangan sampai kehidupan rohanimu tertipu. Ingat, hanya sejumlah kecil orang yang diselamatkan, Nuh dan keluarganya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Satu-satunya cara agar Nuh dan keluarganya selamat dari penghukuman Allah adalah dengan sungguh-sungguh diselamatkan. Ya, mereka sungguh-sungguh telah diselamatkan karena mereka telah sungguh-sungguh bertobat. Bagaimana dengan Anda? Nuh diselamatkan dengan iman. Anda harus dengan sepenuh hati dan total percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus sama seperti Nuh masuk ke dalam bahtera.
Tanpa melakukan itu, Anda akan binasa dalam penghakiman yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Kita akan terlebih dulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya Roh Kudus menjelaskan lebih jauh lagi sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan kuduskan, sucikan kami, layakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus, dan Kau memberkati sehingga perjamuan kudus ini boleh memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus ini dengan hati penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, siapkan roti di tangan kanan saudara. Dan kalau saudara sudah menerima roti perjamuan yang ada ayatnya, saudara bisa baca, renungkan menjadi ayat emas saudara saat ini, dan kita akan siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti di tangan kananmu, dan kita akan memakannya setelah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara percaya? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan anggur di tangan saudara. Kita akan minum setelah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Angkat anggur, dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tetapi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara percaya? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Taruh tangan saudara di dada saudara. Kita akan berdoa buat perjamuan kudus dan sekaligus menutup firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami sudah masuk dalam perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu kembali bersekutu dengan tubuh dan darah kami, dan kami percaya ada kuasa di dalamnya. Dalam nama Yesus, kami yang lemah dikuatkan. Kami yang dalam persoalan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan menuntun memimpin kami untuk semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bersama Yesus kami tampil sebagai pemenang-pemenang sejati. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga kembali berdoa buat bangsa Indonesia.
negeri tercinta. Terima kasih Tuhan, pemulihan demi pemulihan terus terjadi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, proses vaksinasi terus berjalan dengan baik dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan-Mu Tuhan untuk pemerintah Indonesia, untuk rakyat, supaya mereka dimampukan bekerja sama dalam nama Yesus. Dan kami percaya krisis kesehatan, krisis ekonomi akan segera berlalu dengan pertolongan Tuhan. Ada kesejahteraan di negeri kami ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.